Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video kali ini merupakan video materi lanjutan kita dari pekan yang lalu tentang identitas trigonometri. Nah, pekan lalu kita sudah bahas materi awal untuk identitas trigonometri, yaitu yang pertama perbandingan trigonometri. Yang kedua, nilai trigonometri sudut istimewa kemarin kan sampai kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas identitas trigonometri. Yang mana kalau secara garis besarnya identitas trigonometri ini berupa rumus ya, rumus-rumus, dan kita nantinya dengan menggunakan identitas trigonometri kita bisa membuktikan kesamaan-kesamaan trigonometri. Nah, seperti itu ya. Dan untuk membuktikan rumus identitas trigonometri ini menggunakan perbandingan dan nilai-nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, mungkin kita langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini ada beberapa rumus, yaitu yang pertama, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, yaitu 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Yang ketiga, itu ada kotangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat X. Lalu berikutnya ada perbandingan tan ya. Tan X itu sama dengan sin X dibagi cos X. Nah, lalu ini juga ada pengulangan dari materi minggu kemarin, yaitu yang kebalikan, bahwa cosecant X itu adalah kebalikan dari sin 1 per sin X. Lalu ada lagi secant X itu sama dengan 1 per cos X, yaitu artinya kebalikan dari cos. Sedangkan untuk kotangen X sama dengan 1 per tan X. Nah, ini adalah rumus-rumus identitas trigonometri yang harus kalian pahami. Nah, identitas trigonometri ini digunakan untuk yang pertama, gunanya, manfaatnya ya, yaitu untuk membuktikan identitas trigonometri yang lain. Yang kedua, manfaatnya adalah menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, inilah highlight-nya sebenarnya ya, kenapa kita mempelajari identitas trigonometri terlebih dahulu. Padahal kan judul bab ini adalah persamaan trigonometri. Nah, inilah gunanya kita mempelajari identitas, karena dengan menggunakan identitas trigonometri ini nanti, kalau dengan kalian memahami tentang identitas trigonometri, kalian bisa menyelesaikan persamaan trigonometri yang menjadi pelajaran kita pada semester ini. Ingat ya, itu matematika peminatan semester ini memang bahasnya adalah tentang trigonometri. Nah, ini adalah manfaat dari si identitas ini. Jadi ini harus dihafal, Bu. Ya, dihafal, dipahami. Susah yang hafalnya kadang, tapi untuk menghafalnya itu harus sering-sering mengerjakan soal. Seperti itu. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X 1 tambah tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Nah, ini ya manfaatnya identitas trigonometri. Sebenarnya materi kita ini aja. Lalu Ibu akan memberikan contoh soal bagaimana menggunakan si identitas trigonometri, bagaimana menggunakan rumus yang 7 ini dalam pemecahan soal. Soalnya seperti ini, membuktikan bagaimana dengan identitas yang 7 ini kita bisa membuktikan identitas trigonometri yang lain. Dan bagaimana dengan identitas trigonometri ini kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri nanti ya di pertemuan berikutnya. Nah,
Mungkin sekarang untuk tugas. Nah, tugasnya ibu kasih dulu ya. Tugas kalian adalah kalian bisa menggunakan bantuan buku atau searching dimanapun, di Google, browsing, terserah kalian. Yaitu kalian mencari sendiri boleh, mencari dari sumber yang kalian punya boleh. Dari mana datangnya rumus yang 3 ini? Artinya itu turunan rumusnya. Atau nggak usah bahasa turunan lagi. Pembuktian rumus. Bu hapus ya. Buktikan, ini tugasnya ya. Buktikan rumus identitas trigonometri yang nomor 1 sampai 3 ya. Kalau kalian punya buku, biasanya di buku ada dari mana datang rumusnya gitu. Maksudnya, jadi rumus 1, 2, dan 3 ini dari mana datangnya. Coba nanti kalian cari di buku sumber yang kalian punya. Di buku sumber boleh, internet boleh, terserah apapun yang kalian miliki, kalian cari dari mana datangnya ketiga rumus ini, bagaimana prosesnya sehingga rumus ini ada. Seperti ini, kalian boleh cari ya. Susah ya Bu? Enggak susah, insya Allah ini sudah banyak penyelesaiannya, ya pun tinggal kalian cari saja lagi. Baik, kita lanjut ya ke contoh soal. Bagaimana sih bentuknya membuktikan rumus-rumus yang ada dalam identitas trigonometri menggunakan identitas ini, yang 7 ini. Contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Buktikanlah 1 per akar tan kuadrat A dikali sin A sama dengan cos A. Jadi maksudnya adalah yang rumus yang ini gimana caranya supaya bisa menjadi cos A. Nah, itu ya tujuannya. Nah, kita menyederhanakan, membuktikan bahwa ini artinya adalah sama dengan cos A. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana Bu caranya? Caranya adalah dirubah ya. Jadi jika dalam trigonometri bentuk persamaan trigonometri paling sederhana itu, adalah yang pertama sin dan yang kedua cos. Jadi kalau sudah ada sin dan cos di sana, berarti itu sudah sederhana. Tapi kalau selain dari itu, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk sin dan cos. Nah, yang mau kita rubah kan ruas sebelah ini ya, yang mau kita rubah kan ruas sebelah kiri ini mau nanti. Jadi yang ruas A ini dibiarkan aja, tidak kita sentuh-sentuh. Jadi yang kita rubah ini. Nah, yang ada di ruas kiri ini ada tan dan ada sin. Nah, kalau sin ini kan sudah sederhana ya, berarti kita nggak perlu ganggu lagi. Sedangkan tan ini masih belum sederhana. Nah, inilah yang akan kita rubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita rubah tan itu perbandingannya apa? Gitu. Nah, di sini ada akar tan kuadrat. Nah, ada akar, ada kuadrat. Berarti ini bisa dicoret ya. Akar dengan kuadrat bisa dicoret. Kok bisa Bu? Contohnya seperti ini. Akar dari 9. Berarti 9 itu kan 3 pangkat 2. Jadi akarnya coret seperti ini. Jadi sama dengan yang di dalamnya saja. Itu cara cepatnya ya. Jadi kalau ada kuadrat dan ada akar, pangkat 2 sama akar ini bisa dicoret. Jadi tinggallah dia. Jadi ini jadinya kan 1 per, pakai merah pula Ibu. Pakai 1 per, udah tinggal ini dia 1 per tan A kali sin A sama dengan cos A. Nah, kita lanjut. Berarti yang akan kita rubah adalah sin tan ini. Yang akan kita rubah sin tan. Kenapa? Karena ini yang belum sederhana. Sin sudah sederhana. Nah, dari perbandingan trigonometri, dari identitas trigonometri yang sebelumnya kita pelajari bahwa tan X itu bisa dirubah menjadi sin X per cos X. Ya kan? Tan X itu bisa dirubah jadi sin X per cos X. Nah, kita punya 1 per tan A. Berarti ini kebalikannya kan? Berarti 1 per tan X itu sama dengan cos X per sin X, tinggal dibalik. Kalau tan itu sin per cos, berarti kalau 1 per tan tinggal kita balikkan aja ini. Tinggal kita
balikan sin jadi cos, sin jadi ke bawah, cos ke atas gitu kan. Ada jadi tanya seper. Kalau seper itu catatannya seperti itu ya, dibalik aja pecahan yang di setelahnya. Sehingga jadinya ini 1/tan A ini adalah cos X per sin X. Nah, gitu ya. Sedang bukan sin X ya, karena ini A. Berarti kita ikutnya juga huruf A ya. Bukan huruf X. Berarti sin cos A per sin A. Nah, dikali sin A sama dengan cos A. Ingat yang kalian nggak usah diganggu. Nah, lalu kita lihat ini cos A per sin A dikali sin A. Bisa ya? Berarti sin A dengan sin A itu dicoret. Tinggallah dia cos A saja. Cos A sama dengan yang di kanan. Cos A. Nah, kalau sudah seperti ini selesai ya. Berarti pekerjaan kita selesai dan dia adalah terbukti. Karena kita disuruh buktikan, akhirnya adalah terbukti bahwa cos yang di sebelah kiri ini sama dengan yang di sebelah kiri ini sama dengan yang di sebelah kanan. Nah, ini contoh soal yang pertama. Lanjut lagi, mau lagi contoh soal. Nah, contoh soal yang kedua yaitu ini. Bentuk cos theta, yang ini bacanya theta ya, cos theta dikali tan theta itu ekivalen itu artinya sama dengan. Nah, jadi sekarang kita bahas jawab. Itu cos theta dikali tan theta itu sama dengan apa? Ya udah, kita jabarkan. Bagaimana cara menjabarkannya tadi? Jadikan persamaan trigonometri yang paling sederhana. Paling sederhana itu adalah sin dan cos. Yang selain ini berarti kita harus sederhanakan dulu. Jadi cos sudah sederhana, berarti tan lagi. Tan yang belum, artinya kita mulai dari si tan tadi. Jadi ini cos theta. Nah, yang tan tetanya yang kita rubah. Nah, tan itu apa dalam trigonometri, dalam ide dasar trigonometri tadi? Tan itu adalah sin theta dibagi cos theta. Nah, ini tinggal dicoret. Maka jawabannya adalah sin theta. Nah, ini dia ya. Gampang ya, mudah. Untuk contoh soal yang kedua, berarti jawabannya adalah sin theta. Nah, mungkin untuk contoh soalnya 2 itu saja. Kalian bisa lanjutkan dengan contoh soal latihan ya. Kita latihan. Kita latihan 2. Nah, ini latihannya ada 2. Yang pertama ini, yang kedua ini ya. Jadi bentuk cos X dikali kosekan X tambah tan X ekivalen dengan, ini caranya nanti kalian kalikan dulu ini. Baru kalian sederhanakan. Nah, yang kedua membuktikan dengan menggunakan identitas trigonometri yang tadi. Sama caranya dengan yang pertama. Nah, ini ya latihannya 2. Ingat, berarti tugas kalian ada 2, yaitu yang pertama tugas membuktikan rumus yang 3, identitas yang 3 tadi. Lalu latihan 2 soal. Nah, jangan lupa ya. Baik, mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikumpul di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.